Kali ini kita akan melihat sebuah keris dari zaman kuno yang sederhana tapi memiliki pamor yang sangat indah ya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas sebuah keris yang pamornya cukup istimewa ya, tapi bukan keris ini ya. Dan yang akan kita bahas adalah keris jadi milik teman saya ya, jadi Mas Gusti Sakura Warangan. Jadi kapan hari saya pas main ke sana, jadi lihat-lihat kerisnya ya, dan ada salah satu keris yang pamornya juga cukup bagus ya, jenis melati. Tapi itu melati apa, apakah rinunce atau tumpo atau yang sinebar atau yang lain, nanti akan langsung kita lihat ya, karena ini bisa dibilang cukup istimewa ya, dan memang usianya cukup sepuh juga. Nah, untuk lebih singkatnya ini langsung saja kita simak ya detail dari keris melati tersebut. Dan ini adalah detail warongko dari keris yang akan kita bahas ya. Ini dihiasi pendok blewah ya ini ya. Dan warongkonya sendiri gaya ladrang Surakarta atau ladrang Solo ya. Jadi pakai daunan ini. Nah, untuk warongkonya sendiri walaupun aksesorisnya sederhana pendoknya ya tanpa ukiran, tapi memang terlihat cukup pas ya, cukup bagus ya. Sekarang kita lihat untuk bilahnya. Nah, ini adalah detail bilahnya ya. Ini jadi kayak kalau kita perhatikan gonjonya jebitron ya, sederhana ya. Jadi memang perkiraan ini Tuban ya. Jadi sebelum era Mataram atau kemungkinan besar Tuban Mojopahit ya. Nah, yang cukup istimewa walaupun ini keris sederhana, ini dapurnya brojol ya, tapi ini memiliki pamor yang sangat indah ya. Nah, itu terlihat ya kayak bulatan-bulatan ya. Jadi biasanya ini disebut pamor melati ya, karena nggak ada talinya kayak roncanya. Ini ada yang disebut melati tumpuk ya, ada yang bilang sekar susun nggak gitu ya. Tapi kalau yang kayak melatinya ini kayak yang mencar-mencar biasanya disebut melati sinebar ya, tapi ini orang sebutnya melati tumpuk ya. Walaupun ada yang bilang bendo segodo, tapi nanti beda ya dengan bendo segodo ya. Nanti kapan-kapan akan kita bahas tentang pamor tersebut ya. Nah, ini keseluruhan bilahnya ya. Jadi walaupun sudah sepuh tapi ini masih utuh ya, dan bentuknya sederhana tapi pamornya cukup indah ya. Nah, ini bagian cor-corannya ya. Keris atau tosan aji lainnya yang berpamor melati memang untuk filosofinya sering dikaitkan dengan bunga melati itu sendiri ya. Kalau di Jawa untuk bunga melati memang sering dipakai dalam upacara-upacara atau ritual-ritual khusus ya, dan identik dengan yang namanya kesucian dari warna putihnya itu dan juga keharuman ya. Jadi memang diharapkan untuk si pemiliknya ini paling enggak terjaga nama baiknya ya, dan selalu berbuat baiklah dan bermanfaat untuk sesamanya ya. Untuk istilah melati sendiri itu sering diartikan dengan melat ing jroning ati ya. Artinya apa yang diucapkan itu harus sesuai dengan apa yang ada di hati ya. Dalam artian tidak ada kemunafikan. Nah, mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Sudane hawa lan nafsu pinesu tapa brata tanapi ing siang ratri amemangun karyanak tiasing sasama. Kurangnya hawa dan nafsu dilakukan dengan bertindak tapa brata baik siang maupun malam, berbuat baik terhadap hati orang lain.